Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi pada hari ini di acara Continuing Medical Education and E-Learning FKUI yang akan mempersembahkan webinar series COVID-19. Kali ini kita akan berbicara tentang manifestasi COVID-19 pada anak dan bagaimana tata laksananya. Tentunya saya lihat di sini sudah banyak teman-teman sejawat yang mengikuti. Saya lihat juga latar belakangnya banyak juga dari dokter umum ya. Baik, ada peraturan seperti biasanya. Yang pertama bahwa peserta diharapkan untuk mengkondisikan audio selalu dalam keadaan mute. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya, harap menuliskan pertanyaannya menggunakan fitur chat dalam forum. Pertanyaan akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Peserta yang tidak dapat menjaga kondusivitas harap meninggalkan forum. Ya. Dan kemudian pada akhir acara juga peserta mohon mengisi polling di akhir forum untuk keperluan evaluasi. Dan tentunya kita akan mengundang kembali untuk mengikuti webinar seri CME setiap Selasa pukul 13 ya, dan tentunya kita juga mengundang teman sejawat sekalian untuk subscribe YouTube akun CME FKUI ya, supaya menerima info mengenai webinar seri selanjutnya. Baik, untuk yang hari ini kita akan mendengarkan seorang pakar ya di bidang respirologi anak, yaitu Dr. Wahyuni Indawati, spesialis anak konsultan. Beliau saat ini adalah staf dari Divisi Respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Beliau juga aktif di UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Beliau sudah pernah mengikuti berbagai training, saya bacakan satu atau dua saja ya, yaitu cystic fibrosis, Sophia Children's Hospital Rotterdam, Netherlands, juga bronkoskopi di NUH Singapore dan di Hong Kong University, juga di RSCM. Ya. Banyak sekali yang sudah beliau lakukan, nanti bisa dibaca pada slide pertama beliau, dan beliau menjadi salah satu penyusun dari panduan klinis untuk tata laksana COVID pada anak, baik di RSCM maupun untuk yang di IDAI. Ya. Kita berarti kedatangan yang pakarnya. Jadi kalau nanti teman-teman sejawat ingin bertanya, silahkan nanti menggunakan grup chat. Ya, baik, kepada Dr. Wahyuni, saya persilahkan untuk menjelaskan atau memberikan paparan. Ya, terima kasih Dr. Berni atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman sejawat sekalian. Ini juga saya lihat di partisipan ada guru saya, Dr. Endang. Mudah-mudahan apa yang akan saya paparkan pada hari ini dapat menambah ilmu maupun berguna terutama bagi kita tenaga medis dalam menghadapi pasien sehari-hari. Saya akan coba untuk share screen dahulu. Baik, pada kesempatan ini saya diberikan topik terkait dengan manifestasi klinis dan tata laksana COVID-19 atau COVID-19 pada anak. Namun sebenarnya apa yang akan saya sampaikan, saya tahu bahwa sebenarnya ini adalah satu topik yang sangat hangat dibicarakan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja, dan tentunya banyak sekali sudah panduan-panduan yang dibuat dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di masing-masing tempat atau masing-masing daerah dalam rangka menangani kasus-kasus, khususnya pada hari ini adalah pada anak. Namun demikian, saya akan lebih banyak membahas terkait dengan apa saja, karena ini adalah sesuatu yang baru, jadi tentunya publikasi-publikasi maupun informasi-informasi yang terkait dengan penyakit ini adalah terus berkembang. Nah, kita akan melihat sampai saat ini apa saja yang sudah bisa kita ketahui terkait dengan
penyakit ini. Nah, kalau kita lihat bahwa COVID-19 atau COVID-19 ini sebenarnya ini adalah suatu terminologi yang digunakan untuk menyebutkan penyakit yang disebabkan oleh salah satu strain dari coronavirus, yaitu satu strain yang baru atau yang kita sebut sebagai novel coronavirus yang sekarang sudah diberi nama menjadi Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Yang pada saat ini merupakan masalah utama kesehatan di dunia karena merupakan masalah pandemi global, di mana Indonesia termasuk salah satu negara yang terdampak dengan kondisi ini. Kalau kita lihat data per bulan Mei, ini data yang kemarin 18 Mei, total kasus di Indonesia sudah mencapai sekitar 17.000 dengan angka kematiannya adalah 6,6%. Dan angka kesembuhannya sudah sekitar 23%. PDP dan ODP ini adalah satu istilah yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menyebutkan orang atau pasien yang datang dengan suspect case atau terduga COVID-19. Bagaimana data mengenai anak? Karena pada hari ini kita akan membahas khusus mengenai anak. Memang data secara khusus pada anak tidak disebutkan dalam data nasional. Namun kalau kita lihat Ikatan Dokter Anak Indonesia mencoba untuk mengumpulkan kasus-kasus anak, tentu ini akan ada kasus yang missing, yang belum tercatat di sini. Yang kita dapatkan dari anggota-anggota dokter anak di seluruh Indonesia hingga saat ini tercatat sekitar 280 kasus. Namun kalau kita melihat negara yang pertama kali terjangkit dari penyakit ini, yaitu negara di Cina, yang tentu angka insiden dari penyakit ini di sana sudah cukup banyak yang diperiksa, itu dikatakan bahwa angka kejadian pada anak memang sebenarnya cukup kecil. Kalau kita lihat pada usia 10 sampai 19 tahun adalah sekitar 1%, dan pada anak yang kurang dari 10 tahun angkanya dikatakan sekitar 0,9%. Nah, sebenarnya apa sih coronavirus ini? Jadi kalau kita lihat coronavirus ini sebenarnya termasuk dalam kelompok yang kita sebut sebagai famili Coronaviridae dan ordonya Nidoviridae. Nah, sebenarnya famili virus coronavirus ini dia mempunyai 7 strain, di mana strain ke-7 ini adalah strain yang terbaru yang kita sebut sebagai SARS-CoV. Nah, dari 7 strain ini sebenarnya 6 strain merupakan virus corona yang umum didapatkan sehari-hari. Jadi biasanya kalau kita menderita seperti common cold, nah itu seringkali kalau kita bisa mengidentifikasi penyebabnya dengan misalnya PCR, itu salah satu penyebab yang bisa ditemukan adalah coronavirus sebenarnya. Jadi kalau coronavirus yang bukan yang novel ini sebenarnya sehari-hari sudah sering kita dapatkan mestinya. Namun demikian memang ada beberapa strain yang bersifat ganas. Hingga saat ini sudah kita ketahui 3 strain dimulai pada saat adanya SARS-CoV pada tahun 2003. Di mana ini menyebabkan juga kematian yang cukup banyak di Cina juga mulainya, kemudian diikuti pada tahun 2012 yaitu MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome, di mana ini juga menimbulkan kematian yang cukup besar. Nah, saat ini yang disebut sebagai SARS-CoV-2 ini juga merupakan salah satu penyebab pandemi yang sangat luas. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya gejala dan tanda dari penyakit ini? Nah, kalau kita lihat ternyata infeksi SARS-CoV-2 ini sama seperti infeksi coronavirus yang lain, itu umumnya menyerang organ respiratori maupun organ gastrointestinal atau saluran cerna. Sehingga gejala-gejala yang muncul adalah umumnya demam, karena ini adalah penyakit infeksi, kemudian batuk, sesak napas, sedangkan pada gejala saluran cerna bisa menunjukkan gejala mual, muntah, diare, dan pada kasus-kasus yang berat tentu akan terjadi pneumonia atau infeksi saluran napas bawah dan bahkan bisa menjadi ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome yang bisa menyebabkan kematian. Nah, ini adalah pada saat virus itu ditemukan pertama kali, di mana diidentifikasi di Cina bahwa ternyata ditemukan satu strain baru yang bersifat sangat mudah bertransmisi. Awalnya penyakit ini adalah penyakit zoonosis, jadi artinya dia bisa menginfeksi hewan dan manusia. Namun kemudian dalam perkembangannya ternyata ditemukan bahwa kemampuannya untuk melakukan transmisi dari manusia ke manusia itu sangat tinggi.
itu dibuktikan dengan adanya transmisi di dalam satu keluarga. Jadi ini adalah penelitian-penelitian pendahuluan yang menunjukkan bahwa satu strain baru dari coronavirus ini bisa menimbulkan satu potensi terjadinya pandemi. Nah, kalau kita lihat gejala-gejala yang muncul akibat penyakit ini, kita bisa lihat di sini bahwa penyakit ini apa sih bedanya antara anak dengan dewasa? Apakah sama gejalanya? Apa beda dengan coronavirus yang sebelumnya, yang kita sebut SARS-CoV yang mungkin yang pertama, atau dengan penyakit yang sering kita dapatkan juga, yaitu penyakit flu atau influenza. Nah, kalau kita lihat pada dewasa, orang yang terkena COVID-19 itu memang mayoritas atau hampir sebagian besar 86% mengalami demam dan batuk. Tapi kalau kita lihat pada anak, ternyata demam dan batuk itu hanya 36% dan 19%. Jadi artinya pada anak juga sering dilaporkan anak itu datangnya tidak dengan demam. Gitu. Jadi hati-hati bahwa anak yang tidak harus dengan demam, dia terkena COVID-19. Karena kalau kita lihat data epidemiologinya adalah seperti ini. Kemudian kalau kita lihat memang yang mengalami pneumonia berat atau pneumonia itu adalah pada dewasa lebih banyak, 95%. Pada anak itu lebih sedikit angkanya. Dan angka asimptomatiknya pada anak lebih banyak dibandingkan pada dewasa. Demikian juga untuk yang gejala-gejala atau kasusnya ringan sedang itu juga pada anak dikatakan lebih banyak dibandingkan pada dewasa. Nah, kalau kita lihat bagaimana tanda klinis yang lain, pemeriksaan laboratorisnya, yaitu leukopeni, ini yang sering dijadikan di lapangan kalau ada leukopeni, ada limfopeni, itu sudah pasti suatu COVID. Padahal belum tentu, karena kalau kita lihat data epidemiologi juga, leukopeni hanya ditemukan pada 19% kasus, sebagian ada yang normal, dan sebagian lagi juga ada yang terjadi leukositosis. Limfopeni juga ditemukan pada 31% kasus. Jadi ada juga yang memang tidak terjadi limfopeni. Nah, kemudian juga bisa ditemukan memang gangguan pada organ-organ yang lain, seperti pada jantung dan kemudian pada hati. Dan juga akan ada tampak tanda-tanda peningkatan marker inflamasi seperti CRP, dan juga kalau terjadi koinfeksi dengan bakteri, maka tentu akan terjadi peningkatan marker bakteri seperti prokalsitonin. Nah, kalau kita lihat pada data ini, karena ini hanya 36 kasus saja pada anak yang disajikan, maka kelihatannya kasus berat pada anak pada saat itu diragukan. Bahkan pada saat awal dikatakan tidak ada kasus yang berat pada anak. Namun pada perkembangannya ternyata center-center yang lain melaporkan bahwa ada kasus-kasus anak yang dirawat di ICU, di mana anak itu usianya bisa yang sejak usia muda, usia 2 bulan sampai dengan 15 tahun, dan kebanyakan datang dengan keluhan yang sesak napas yang berat, ada demam, ada batuk, dan juga kalau dilakukan pemeriksaan imaging atau pemeriksaan radiologi, maka akan tampak, ini tentu dengan CT scan akan tampak gambaran yang seperti ground glass opacity yang bersifat multiple, dan juga ditemukan adanya cytokine storm pada kasus-kasus yang berat atau kasus-kasus yang kritis. Jadi ini adalah laporan-laporan pertama yang menyebutkan bahwa pada anak juga bisa terjadi kasus-kasus yang berat. Nah, bagaimana kita sebenarnya menilai derajat ringan beratnya dari penyakit ini? Berbagai macam panduan atau guideline di dunia memang sudah mencoba untuk membagi-bagi penyakit ini berdasarkan derajat keparahan klinisnya. Jadi kita bisa bagi menjadi yang disebut sebagai asimptomatik, kemudian gejala yang ringan, sedang, berat, ataupun gejala yang kritis. Asimptomatik ini adalah pada kasus-kasus yang terbukti bahwa positif infeksi SARS-CoV, tentu ini dengan pemeriksaan PCR, tetapi tidak ada gejala klinis maupun gambaran radiologisnya normal. Nah, kalau gejalanya ringan, maka biasanya hanya gejala infeksi saluran napas atas saja, yang biasanya disertai dengan demam, kemudian gejala-gejala infeksi virus secara umum seperti mialgia, kemudian rasa lemas, batuk, pilek, tetapi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kesulitan bernapas. Nah, pada kasus yang moderate atau yang sedang, biasanya sudah ditemukan tanda pneumonia ringan, artinya biasanya sudah mulai ada takipnu, atau kadang kita bisa mendengar suara crackles atau suara ronki, tetapi anak tidak tampak penggunaan otot-otot bantu nafas atau tidak ditemukan adanya hipoksemi.
sudah terjadi hipoksemi, kita kategorikan sebagai apabila sudah dibentuk, sudah diperlukan bantuan pernapasan dengan menggunakan alat bantu nafas seperti ventilator. Nah, kalau kita lihat data ini adalah suatu penelitian kohort yang cukup besar di Cina, melibatkan sekitar 2.000-an subjek. Nah, kalau kita lihat memang kalau pada anak sebagian besar itu adalah kasusnya asimptomatik, mild atau moderate. Hanya sebagian kecil saja yang severe atau critical. Nah, kalau kita lihat lagi berdasarkan perbedaan usia atau berdasarkan klasifikasi usia, memang makin muda anak kelihatannya yang kritisnya itu proporsinya jauh lebih besar. Namun ketika usia remaja kita lihat ini juga proporsi yang kritis juga agak sedikit besar dibandingkan kelompok usia yang lain. Nah, ini adalah satu systematic review terkait dengan manifestasi klinis anak dengan COVID-19. Memang ditemukan bahwa pada kelompok yang asimptomatik, mild, dan moderate itu cukup besar dan hanya sedikit saja sebenarnya yang masuk dalam kelompok yang berat ataupun kritikal. Dan juga gejala utamanya adalah demam dan batuk, walaupun tadi proporsinya atau presentasinya tidak sebesar pada dewasa yang mencapai 89%. Kemudian gejala-gejala yang lain yang muncul bisa gejala-gejala hidung seperti pilek, kemudian diare, gejala gastrointestinal, kemudian juga yang mengalami pneumonia adalah sekitar 36,9% pada anak, dan yang hanya mengalami infeksi saluran napas atas saja sekitar 10%. Nah, tadi dikatakan limfopeni itu hanya 12,9 kasus. Dan kemudian CT scan ini ternyata cukup sensitif karena bisa mendeteksi sekitar 63% dari kasus karena dia bisa menunjukkan gambaran pada kondisi atau pada fase akut. Nah, ini tadi yang disebut gambaran yang cukup khas pada COVID-19 dari gambaran CT scan-nya bisa bersifat unilateral, bisa bersifat bilateral, kemudian gambarannya kalau pada anak yang ternyata dikatakan berbeda dewasa adalah kalau ditemukan konsolidasi dengan sekelilingnya didapatkan gambaran halo sign. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat juga bisa juga ada tiny nodules, jadi memang ada beberapa karakteristik atau gambaran yang mengarah kepada COVID-19. Nah, yang agak berbeda juga dengan dewasa adalah dikatakan kalau pada anak itu seringkali terjadi peningkatan prokalsitonin, sehingga memang diduga pada anak ini mudah terjadi koinfeksi dengan infeksi bakteri. Nah, kalau kita lihat tadi gejala-gejala yang banyak dipaparkan pada kasus-kasus awal infeksi penyakit COVID-19 ini adalah gejala-gejala di saluran respiratori, walaupun sebagian kecil tadi juga menunjukkan gejala-gejala di gastrointestinal. Namun demikian, kalau kita lihat perkembangan dari publikasi-publikasi terbaru, itu banyak mulai ditemukan juga gejala-gejala yang lain. Di antaranya adalah gejala pada kulit, seperti gambaran yang disebut varicella light exanthem. Ini ada satu laporan kasus yang melaporkan kondisi yang seperti ini. Kemudian juga saat ini dilaporkan kasus-kasus yang mirip dengan Kawasaki atau Kawasaki-like, itu yang ternyata terbukti bahwa itu adalah kasus dengan SARS-CoV-2. Dan juga beberapa anak-anak menunjukkan gambaran atau menunjukkan gejala klinis di susunan saraf pusat, dan kemudian tidak ditemukan penyebab lain dan terbukti sebagai infeksi dari SARS-CoV-2. Sehingga dengan demikian mulailah berkembang suatu bukan hipotesis ya, mungkin ini suatu analisis baru terkait dengan penyakit ini, bahwa penyakit ini tidak hanya menyerang tadi saluran pernapasan maupun saluran maksud saya sistem pernapasan dan sistem gastrointestinal, tetapi juga bisa menyebabkan yang disebut sebagai multisystem inflammatory syndrome. Jadi bisa menyebabkan berbagai macam kondisi inflamasi di berbagai macam sistem organ di dalam tubuh kita. Oleh karena ini baru saja dikeluarkan oleh WHO 15 Mei 2020 bahwa WHO saat ini sedang mengumpulkan data-data terkait dengan analisis ini, di mana apabila ditemukan anak usianya 0-19 tahun dengan demam yang lebih dari 3 hari, kemudian setidak-tidaknya ditemukan 2 dari gejala-gejala seperti adanya rash, kemudian konjungtivitis yang non-purulen dengan adanya tanda-tanda hipotensi atau shock, kemudian gangguan di berbagai organ, terutama di jantung, kemudian juga di sistem koagulasi dan juga di saluran
cerna dan juga ada tanda-tanda peningkatan dari marker inflamasi seperti LED, CRP atau marker infeksi seperti procalcitonin, dan sudah dibuktikan tidak ada penyebab yang lain seperti sepsis bakteri maupun penyebab spesifik seperti Staphylococcus dan Streptococcus syndrome, dan juga dibuktikan bahwa secara pemeriksaan bakteriologis yaitu dengan RT-PCR adalah COVID-19. Nah, WHO sedang mencoba untuk mengumpulkan data-data terkait dengan analisis terbaru ini. Ini juga satu kriteria diagnostik yang juga sudah dikeluarkan oleh CHEST. CHEST ini adalah asosiasi dari Amerika untuk terkait dengan penyakit di paru, bahwa pada anak ini adalah diagnostik kriteria untuk menegakkan multisystem inflammatory syndrome yang diakibatkan oleh COVID-19. Namun demikian ini tentunya adalah masih sesuatu yang baru, tetapi kita sudah harus waspada bahwa COVID-19 tidak hanya bisa bermanifestasi sebagai penyakit di sistem pernapasan saja ataupun di sistem gastrointestinal, tetapi juga kita harus waspada pada berbagai sistem organ yang lain. Karena kalau kita lihat, walaupun memang secara imunologi itu masih banyak diteliti bagaimana mekanisme imunologi tubuh kita terhadap virus ini, kalau kita lihat ini ada satu review dari mengenai bagaimana mekanisme imun virus ini bisa menyebabkan terjadinya cytokine storm di data, di mana dikatakan bahwa reseptor untuk virus ini yaitu bisa melalui ACE2 reseptor S2, yang kemudian nantinya dia akan menimbulkan, dia akan melalui reseptor TLR3 dan TLR7, dan akhirnya dia akan menimbulkan berbagai macam sitokin, diantaranya interleukin 1, interleukin 6, TNF-alpha, atau bisa juga dia tidak melalui S2 reseptor, tetapi melalui F-gamma reseptor di sini, dan juga akan menimbulkan kondisi yang cytokine peningkatan sitokin yang serupa. Nah, adanya analisis terkait dengan mekanisme imunologi ini membuat mencoba untuk berpikir kira-kira ada tidak obat yang bisa digunakan untuk menghambat replikasi dari virus ini atau menghambat supaya virus ini tidak bekerja pada reseptor-reseptor yang tadi, sehingga dicoba untuk dilihat bagaimana efek dari obat tersebut, diantaranya adalah hidroksikloroquine yang dikatakan ini akan menurunkan afinitas terhadap reseptor S2 reseptor, kemudian juga sintesis RNA dari virus ini dihambat oleh obat yang kita kenal sebagai anti HIV, sebenarnya ini lopinavir, ritonavir. Kemudian juga yang saat ini juga banyak berperan adalah golongan remdesivir yang dikatakan juga bisa menghambat replikasi dari virus ini, atau juga ada yang kita kenal sebagai inhibitor dari interleukin 6 yaitu tocilizumab. Ini adalah obat-obat yang dicoba untuk bisa mengatasi virus ini. Secara teoritis kita lihat memang obat-obat ini bisa bisa potensial sebagai antivirus. Namun demikian, kita juga perlu melihat apakah memang secara klinis obat-obat ini terbukti betul bahwa mempunyai benefit yang cukup tinggi dibandingkan dengan nanti efek samping yang terjadi. Oleh karena itu terkait dengan anak, karena penelitian-penelitian pada anak ini memang terbatas kalau dibandingkan dengan penelitian-penelitian pada dewasa. Multicenter ini Initial Guidance on Use of Antivirals, dia mencoba untuk mereview penggunaan mengenai antivirus tadi yang secara teoritis mestinya dapat mengatasi kondisi infeksi dengan virus tersebut. Tapi kalau kita lihat gejala, kalau kita lihat bagaimana manfaat klinisnya, kalau kita lihat mereka membaginya menjadi kalau berdasarkan keparahan dari penyakitnya. Jadi kalau dia mild moderate, di mana dibuktikan bahwa tidak ada penggunaan suplementari oksigen yang diperlukan, maka sebenarnya tidak perlu memberikan antivirus karena gejalanya ringan, kita harapkan dia akan self-limiting saja. Jadi cukup supportive care saja. Tetapi pada kondisi yang berat, ini adalah kalau sudah terjadi hipoksia, biasanya sudah dibutuhkan oksigen, maka selain pemberian terapi suportif, maka kasus demi kasus perlu
perlu dipertimbangkan apakah memang antivirus ini bisa masuk. Tapi kalau pada kasus yang kritis, di mana sudah menggunakan ventilator dan dengan kondisi yang berat, di mana kita sudah memikirkan adanya terjadinya hiperinflamasi atau yang tadi kita sebut sebagai cytokine storm tadi, maka penggunaan antivirus ini lebih dianjurkan. Nah, antivirus apa saja yang dianjurkan tadi ada 3 macam, yaitu remdesivir, ini belum ada di Indonesia, yang ada adalah masih dalam bentuk penelitian dan juga subjeknya masih pada dewasa. Kemudian hidroksikloroquine, ini kita ada di Indonesia, dan juga lopinavir dan ritonavir dengan dosis yang bisa dilihat di dalam slide ini. Nah, kalau kita tadi sudah lihat secara umum mengenai perkembangan dari COVID-19 di dunia, bagaimana sebenarnya dalam kasus kita sehari-hari, ini mungkin ada 2 kasus yang saya bawakan. Ini yang pertama adalah kasus seorang anak perempuan usia 1 tahun 10 bulan, di mana anak ini ayahnya baru pulang dari Inggris 3 hari sebelum anaknya muncul gejala. Gejalanya pada saat itu adalah batuk 1 minggu, demam 4 hari. Pada saat hari ketiga demam mulai terjadi sesak yang memberat sehingga harus dirawat karena anaknya membutuhkan oksigen. Dan pada waktu dilakukan pemeriksaan fisik ternyata ditemukan suara napasnya menurun, vesikulernya menurun di paru yang sebelah kiri, dan ternyata kita dapatkan gambaran effusi pleura pada kiri. Nah, pada kasus ini kita dapatkan dia leukositosis, jadi tidak terjadi leukopeni. Kemudian memang limfopeni sedikit, kalau kita lihat 13, dengan CRP yang sangat tinggi. Pada anak ini kebutuhan oksigennya sebenarnya minimal kalau dibandingkan dengan gambaran radiologisnya 1 liter per menit. Kemudian diberikan antibiotik pada pasien ini, kita tidak memberikan antivirus pada saat itu. Kemudian pada 3 hari kemudian pasien ini bisa off oksigen, demamnya berkurang, dan akhirnya pasiennya bisa pulang dengan baik. Kemudian kasus yang kedua ini adalah kasus anak laki-laki usia 17 tahun. Kemudian pasien ini memang memiliki underlying disease, yaitu penyakit keganasan, rhabdomyosarcoma, dan juga gagal ginjal kronik akibat keganasannya. Jadi pasien ini mempunyai gejala batuk kering, tidak ada demam, ada mual, muntah, jadi ada gejala gastrointestinal, dan juga muncul gejala penurunan kesadaran, sesak, dan kemudian pasiennya kita temukan juga terjadi leukositosis dan limfopeni, sangat limfopeni, CRP-nya sangat tinggi dengan juga prokalsitonin yang sangat tinggi. Jadi pasien ini datang dengan sepsis, dan kalau kita lihat sebenarnya gambaran parunya tidak terlalu buruk, tetapi 1 hari, belum sampai 24 jam dalam perawatan, pasien ini jatuh dalam kondisi ARDS dan encefalopati, dan kemudian akhirnya pasiennya meninggal. Jadi barangkali yang kasus pertama tadi yang lebih dominan di saluran di sistem respiratorinya, maksud saya, sedangkan kasus yang kedua ini barangkali ini yang sudah terjadi yang kita sebut sebagai tadi multisystem inflammatory syndrome pada anak. Jadi ini ada 2 kasus yang sudah kita hadapi. Nah, sebagai kesimpulan adalah bahwa SARS-CoV-2 ini bisa mengenai semua usia, walaupun pada anak memang data epidemiologisnya menunjukkan bahwa dibandingkan dewasa kita proporsinya lebih kecil, dan mayoritas kasus pada anak sebenarnya asimptomatik atau kalaupun bergejala termasuk di mild moderate, tetapi bisa juga fatal pada kasus-kasus tertentu. Kemudian kita lihat tadi ada perbedaan karakteristik dibandingkan dewasa dengan anak. Kemudian dia bisa mengenai gejalanya bisa berupa gejala respiratorik atau gejala non-respiratorik. Nah, ini yang kita harus lebih waspada saat ini, dan juga bukti-bukti terbaru menunjukkan bahwa dia bisa menimbulkan multisystem inflammatory syndrome, dan beberapa antivirus yang potensial dikatakan bisa mengatasi virus ini. Namun kalau dilihat bukti-bukti secara klinisnya, ternyata kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan antivirus ini tergantung dari derajat penyakitnya. Sehingga memang tata laksana utama pada penyakit ini utamanya masih berupa suportif tadi, tergantung dari gejala apa yang dominan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang belum barangkali bisa didiskusikan di dalam forum tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Dr. Berli. Ya, terima kasih Dr.
Wahyuni atas pemaparannya yang saya rasa sangat jelas ya, sangat banyak sekali. Bahkan Dr. Wahyuni tadi menampilkan beberapa jurnal-jurnal terbaru ya yang bisa kita lihat perkembangan COVID ini begitu dinamis ya, dari waktu ke waktu ada lagi jurnal baru yang memiliki menunjukkan gejala-gejala yang baru lagi. Nah, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk yang ingin bertanya, silahkan memberikan pertanyaan di grup chat ya. Tapi ini sudah ada nih, Dr. Wahyuni, pertanyaan dari Rizka Pasha, kebetulan dari YouTube ya. Ya. Pertanyaannya, sebentar lagi bergerak. Oke. Oh, ini tadi tentang manifestasi terbaru pada anak. Tadi saya sudah disebutkan sedikit ya, pediatric multisystem inflammatory syndrome. Nah, mungkin Dr. Rizka ingin tahu, bisa nggak dijelaskan lebih lanjut mengenai multisystem ini, multisystem inflammatory syndrome ini? Ya, baik. Jadi memang sepertinya teori mengenai hal tersebut itu diawali dengan ketika ditemukannya gejala-gejala yang mirip dengan penyakit Kawasaki. Jadi pada penyakit Kawasaki kita lihat terjadi yang disebut sebagai vaskulitis. Ya, bisa terjadi vaskulitis sistemik. Nah, penyakit sistemik vaskulitis ini tentu terjadi karena tadi proses inflamasi yang cukup hebat. Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut pada kasus yang kemudian akhirnya terbukti bahwa itu adalah bukan kasus Kawasaki, tetapi merupakan kasus SARS-CoV-2, itulah yang kemudian mendasari pemikiran bahwa SARS-CoV-2 ini ternyata proses inflamasinya tidak terbatas pada sistem organ tertentu saja, tapi bisa terjadi secara sistemik atau yang disebut sebagai tadi multisystem inflammatory syndrome tadi. Jadi memang tentu informasi terkait ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu tadi kalau kita lihat baru tanggal 15 Mei kemarin WHO membuat suatu preliminary definition terkait dengan tadi multisystem itu dan masih mengumpulkan bukti-bukti ataupun data-data ataupun kasus-kasus dari seluruh dunia terkait dengan hal tersebut. Tetapi mungkin di sini pesannya adalah bahwa saat ini kita tidak hanya terpaku atau terfokus pada kasus-kasus dengan gejala di saluran napas saja, tapi harus hati-hati dengan gejala di luar saluran napas, di luar sistem pernapasan maksud saya. Mungkin itu Dr. Berni. Ya, terima kasih Dr. Wahyuni. Ini ada Dr. Antonio Ayrton dari Universitas Erlangga. Ingin bertanya, kan tadi Dr. Wahyuni menyebutkan bahwa COVID-19 ini juga menyerang sistem GIT. Dan beberapa jurnal juga mengatakan bisa diare. Ada kekhasannya nggak dari diare ini? Sehingga kita harus, oh ini aware nih, ini adalah suatu diare yang disebabkan oleh COVID. Ya, sayangnya tidak demikian ya. Sama seperti juga gejala pada sistem pernapasan, gejala demam, batuk, pilek itu adalah gejala yang sangat umum yang bisa disebabkan oleh ratusan jenis virus yang menyerang infeksi, yang menyerang sistem pernapasan. Demikian juga untuk sistem saluran cerna gitu. Tidak ada satu kekhasan seperti misalnya kalau terjadi disentri, kita tahu kalau terjadi disentri bisa terjadi sindrom disentri gitu ya. Tapi kalau pada kasus-kasus dengan COVID ini juga agak sulit sebenarnya membedakan dengan penyebab diare yang lain. Nah, memang kita bisa memeriksanya juga dari feses untuk melihat apakah memang betul ada virus SARS-CoV-2 ini. Kita bisa periksa dari feses ataupun dari rectal swab untuk membuktikan apakah betul bahwa gejala di saluran cerna ini bisa disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini. Mungkin itu Dr. Berni. Ya. Nah ini terima kasih Dr. Wahyuni. Ini ada lagi pertanyaan dari Dia dari FKUI. Pertanyaan pertama ini mungkin tadi sudah dijawab ya tentang badai sitokin dari COVID-19 ini, apakah bisa dikaitkan dengan gejala mirip Kawasaki? Tadi kayaknya sudah sempat dijawab, nanti mungkin Dr. Wahyuni kalau mau menambahkan boleh. Kemudian, apakah bantuan pernafasan pada pasien COVID-19 ini dalam kondisi kritis harus digantungkan pada ventilator atau bisa diberikan oksigen pasif saja? Dan yang ketiga, beberapa studi menunjukkan bahwa COVID-19 ini terjadi kerusakan paru yang irreversible. Nah, pada anak gimana nih? Apakah ada rehabilitasi paru untuk setidaknya nanti fungsi parunya bisa supaya jangan terlalu turun, terlalu memburuk,
kira-kira apa yang bisa dilakukan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan Kawasaki, bantuan pernapasan. Oh ya, oke. Ya. Oh, tentang Kawasaki mungkin tadi sudah dijawab ya, yang Ya, kedua dulu ya, ya. tentang bantuan pernapasan. Tentu ini tergantung dari derajat penyakitnya. Seperti tadi disampaikan bahwa kita bisa mengklasifikasikan derajat penyakitnya menjadi tadi asimptomatik, kemudian ringan, sedang atau berat, dan kritis. Nah, kalau dia sudah di level sedang, di mana di situ sudah terjadi takipnu, maka di situ perlu dilakukan, biasanya belum terjadi hipoksemi, jadi mungkin belum memerlukan bantuan pernapasan pada saat itu. Tapi kalau sudah di level berat, di mana sudah terjadi hipoksemi, maka di situ diperlukan bantuan setidak-tidaknya dengan suplementasi oksigen. Nah, apabila sudah dalam kondisi kritis, biasanya kita memang memerlukan bantuan ventilator, jadi tidak lagi bisa hanya menggunakan bantuan pemberian suplementasi oksigen saja. Jadi tentu tergantung dari derajat keparahan dari penyakitnya. Kemudian tadi pertanyaan terkait dengan kerusakan yang terjadi di paru. Kerusakan yang terjadi di paru ini juga sama, yaitu tergantung dari bagaimana mekanisme imun itu di dalam tubuh seseorang. Tentu semakin hebat mekanisme imun itu, kerusakannya semakin berat ya. Memang dikatakan bahwa ada beberapa, tadi kalau kita lihat data epidemiologis kan pada anak sebenarnya yang kasus beratnya sedikit, bukan ringan, sedikit dibandingkan dengan orang dewasa. Di situ ada beberapa teori yang mendasari hal tersebut. Dikatakan pada anak itu ACE2 reseptornya itu dikatakan lebih sedikit dibandingkan pada dewasa, sehingga memicu terjadinya badai sitokin itu lebih rendah dibandingkan pada orang dewasa. Kemudian juga tadi sistem imun pada anak dikatakan belum terlalu matang atau belum matur, sehingga juga proses imunologi yang terjadi tidak sehebat yang terjadi pada dewasa. Memang masih berupa teori-teori yang mendasari kenapa pada anak itu lebih sering terjadi kasusnya yang tadi mild moderate dan yang ringan. Nah, bagaimana kalau terjadi kasus yang berat pada anak? Nah, memang kalau kita lihat di laporan-laporan kasus, karena ini juga kan datanya masih sangat terbatas, memang dikatakan pada kasus-kasus yang sudah mengalami kerusakan paru yang berat seringkali menyebabkan kalau kita ada suatu reaksi inflamasi di paru, kemudian setelah proses reaksi inflamasi itu terjadi proses recovery atau perbaikan, seringkali terjadi yang disebut sebagai jaringan fibrosis, sebagai respon terhadap inflamasi tersebut. Nah, kalau sudah terjadi jaringan fibrosis, tentu jaringan tersebut tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Sehingga tergantung dari seberapa berat jaringan fibrosis yang terbentuk di paru akibat dari infeksi yang terjadi. Kalau memang kerusakannya cukup berat dan cukup banyak, tentu hal ini akan menimbulkan yang kita sebut sebagai chronic lung disease, yang kalau memang kemudian mengganggu fungsinya secara signifikan, tentu ini akan menyebabkan orang tersebut atau anak tersebut menjadi yang kita sebut sebagai dependent oksigen. Jadi ini sangat tergantung dari derajat ringan beratnya penyakit. Mungkin itu, Dr. Berni. Ya, terima kasih. Saya kembali ke pertanyaan dari YouTube nih, Dr. Wahyuni. Kebetulan tadi yang Rizka, penanya pertama itu juga menanyakan, Dok, adakah langkah-langkah yang dapat kami kerjakan selaku dokter umum agar anak sanak keluarga dari pasien COVID-19 yang reaktif tidak menjadi PMIS tadi yang multisystem inflammatory syndrome. Kemudian apakah PMIS ini juga bergantung pada jenis subtipe dari SARS-CoV-2 ini yang mengalami mutasi, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya PMIS pada anak? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa hipotesis terjadinya tadi PMIS ini masih terbatas. Jadi sampai saat ini kita masih dalam tahap mencari informasi atau mengumpulkan data-data. Tadi seperti kita ketahui, WHO saja baru membuat definisi operasionalnya baru tanggal 15 Mei kemarin. Gitu. Jadi artinya memang penjelasan yang sangat spesifik dan detail terkait mengenai ini masih sangat terbatas. Nah, apakah ini juga bisa berkaitan dengan strain? Kalau strain tadi strain untuk yang SARS-CoV-2 ini kan adalah
strain SARS-CoV-2 itu strain untuk coronavirus yang sekarang menjadi pandemi, ya. Tetapi apakah terjadi mutasi dari strain yang itu sehingga kemudian menyebabkan proses inflamasi yang lebih hebat dibandingkan sebelumnya? Nah, itu tentu masih dalam penelitian dan masih dalam tahap pengumpulan data. Nah, kemudian apakah kita bisa mencegahnya? Ya, nah ini yang sulit ini, karena kita tidak tahu bagaimana respon imun individu terhadap infeksi tersebut. Bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tentu itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, sehingga memang kalau dikatakan mencegah dalam arti kita memberikan obat kemudian bisa mencegah, agak sulit kelihatannya. Tetapi yang bisa dikerjakan adalah kita melakukan monitoring. Sehingga kita melihat apakah misalnya orang yang tadinya gejalanya adalah sedang saja, apakah dia progresif menjadi berat misalnya. Nah, kalau pada kasus-kasus yang progresif dari sedang misalnya progresif menjadi berat, atau pada kasus-kasus yang berat sehingga itu memberikan pemikiran kepada kita bahwa kasus tersebut sudah terjadi multisystem inflammatory syndrome tadi, maka disitulah dikatakan bahwa tidak-tidaknya kita sudah harus mempertimbangkan pemberian antivirus untuk menekan terjadinya badai sitokin tadi. Mungkin itu, Dr. Darmi. Ya, ini langsung nih, soalnya menyambung nih. Jadi sebenarnya ada pertanyaan dari Dr. Neva dari Jambi. Antivirus apa yang paling direkomendasikan bagi anak dengan COVID dan bagaimana ketersediaannya di Indonesia? Yang mana yang sesuai? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi antivirus yang spesifik untuk SARS-CoV-2 ini belum ada sampai saat ini. Tetapi tadi berdasarkan mekanisme imunopatogenesis dari penyakit ini yang coba kemudian dianalisis oleh para ahli-ahli imunologi, mereka mencoba untuk melihat apakah ada peran dari obat-obat yang sudah tersedia saat ini terhadap mekanisme imunopatogenesis dari virus tersebut. Seperti yang tadi saya tampilkan di salah satu slide saya mengenai gambaran mekanisme imun yang terjadi akibat infeksi virus ini. Di antaranya adalah beberapa antivirus yang sebenarnya awalnya ditujukan bukan untuk SARS-CoV, tapi untuk penyakit yang lain, seperti misalnya golongan litonavir, yang tadi sebenarnya merupakan obat anti HIV, ya. Aluvia itu ada di Indonesia dan itu memang indikasinya adalah untuk HIV sebenarnya. Kemudian hidroksikloroquine yang sebenarnya itu adalah obat anti malaria. Tetapi dikatakan pada beberapa laporan-laporan kasus mempunyai efek yang cukup baik untuk pada kasus-kasus dengan COVID-19 ini. Kemudian sekarang ditemukan juga remdesivir. Nah, remdesivir ini belum ada di Indonesia. Dia masuk ke Indonesia sebagai bagian dari satu penelitian yang disebut sebagai Solidarity Trial. Sayangnya yang menjadi subjek inklusinya apa? Jadi pada anak itu kita tidak sehingga kita sulit untuk menemukan obat ini. Jadi yang tersedia mungkin hanya hidroksikloroquine dan juga litonavir. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai favipiravir, tapi juga pada anak penelitiannya tidak banyak. Kemudian juga ada beberapa yang pada dewasa bisa dipakai, tapi pada anak penelitiannya itu sangat sedikit. Oleh karena itu tadi disebutkan bahwa dicoba ada panel yang mencoba untuk melakukan review terhadap penggunaan antivirus ini. Nah, memang bukti-buktinya tidak banyak, benefitnya juga kita tidak tahu sampai seberapa, dan juga tentu pasti ada efek samping dalam penggunaan obat-obat tersebut, maka tadi rekomendasi penggunaannya itu sangat terbatas. Dalam arti, pada kasus-kasus yang kritis, itu memang kalau kita bisa memberikan, sebaiknya diberikan. Tetapi pada kasus-kasus yang berat, itu harus dipertimbangkan. Yang berat ini biasanya pada orang yang hanya membutuhkan oksigen saja, jadi tidak membutuhkan ventilasi mekanik misalnya. Itu kita lihat kasus per kasus. Kalau misalnya kasus yang memang kelihatan ini akan progresif menuju kritis, mungkin di situ kita perlu berikan. Tapi kalau misalnya dia cukup stabil, kemudian kondisinya anaknya cenderung membaik, ya tentu kita memikirkan kasus per kasus apakah perlu atau tidak diberikan. Mungkin itu, Dr. Darmi. Ya, terima kasih Dr. Wahyuni. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan, saya karena cukup banyak pertanyaan, saya coba satu-satukan ya. Tadi ada Priscilia dari Trisakti, pertanyaannya mirip dengan yang dari Dr. Dipa nih kayaknya ya, dari Purwokerto. Yaitu pada masa pandemi saat ini untuk mencegah bayi-bayi baru lahir, apakah terdapat protap SOP
untuk mencegah infeksi pada bayi baru lahir. Dan tadi kalau Priscilia menanyakan bagaimana dengan penggunaan face shield misalnya pada bayi-bayi itu. Mungkin itu dulu, nanti ada pertanyaan kedua nih. Ya, baik, terima kasih. Tentu ini kita mesti lihat kalau bagaimana mencegah penularan terhadap bayi-bayi baru lahir, tentu kita harus melihat bagaimana status ibunya, ya bagaimana status ibunya. Nah, sebenarnya IDAI itu juga sudah mengeluarkan melalui UKK perinatologi terkait dengan apa saja yang harus dikerjakan tergantung dari status infeksi ibunya. Apakah ibunya ODP, apakah ibunya PDP, atau ibunya misalnya kasus terkonfirmasi. Ya, memang kalau kita lihat di literatur yang terjadinya transmisi vertikal dari ibu ke bayi itu dikatakan tidak ada. Tapi nanti setelah bayinya lahir, kita tahu bahwa mekanisme transmisi penyakit ini adalah melalui droplet infection atau melalui inhalasi, tentu sangat berisiko pada seorang ibu yang memang status infeksinya adalah terkonfirmasi untuk bisa menularkan kepada anaknya. Nah, jadi tentu di situ perlu dilakukan pembatasan. Kalau memang kasus ibunya jelas terkonfirmasi, tentu anaknya harus dipisahkan dari ibunya sampai ibunya tidak terbukti sudah dibuktikan negatif atau tidak lagi menularkan. Tetapi kalau misalnya ibunya memang belum terbukti tetapi ada dugaan ke arah sana, artinya masuk ke dalam kriteria kasus terduga atau suspected cases yang dalam di Indonesia itu disebutnya sebagai ODP dan PDP, ya tentu harus dibuktikan dulu sampai ibunya ODP PDP-nya ini sebenarnya kasus terkonfirmasi atau sebenarnya bukan kasus COVID gitu. Jadi cara penularannya itu adalah dengan satu menentukan dengan betul status ibunya seperti apa dan tentu tidak dan melakukan pembatasan terhadap interaksi ibu dengan bayinya sampai dibuktikan bahwa si ibunya ini memang betul tidak terinfeksi COVID. Kemudian bagaimana dengan penggunaan APD? Ya, APD pada bayi baru lahir. Sebenarnya tadi ya, kalau misalnya bayi baru lahir itu termasuk dalam kasus yang terkonfirmasi, tentu kalau dia bersin atau dia batuk ya atau dia menangis itu tentu akan mempunyai resiko menularkan kepada sekelilingnya. Oleh karena itu kalau dia memang termasuk bayi yang lahir dari ibu yang ODP atau PDP atau kasus terkonfirmasi atau bahkan bayi itu sendiri sudah masuk ke dalam status itu dalam status ODP PDP, maka sebaiknya tugas kesehatannya yang berinteraksi dengan bayi itu yang harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai gitu. Jadi bukan bayinya sih sebenarnya, jadi tenaga kesehatannya yang harus melindungi dirinya dengan menggunakan APD yang sesuai. Mungkin itu Dr. Berna. Ya. Ya, karena sudah banyak juga ya yang foto-foto bayi dengan face shield misalnya ya. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi kan kalau misalnya anak-anak dok yang dengan terkonfirmasi COVID-19, apakah masih dianjurkan untuk memberikan terapi inhalasi dok? Karena berkaitan dengan penyebaran airborne dari terapi inhalasi ini sangat besar. Ini pertanyaan dari Christine dari Lubuk Linggau. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang di era pandemi COVID-19 ini, kita betul-betul harus menghindarkan tindakan-tindakan yang kita sebut sebagai tindakan yang AGP atau aerosol generating procedure. Di antaranya adalah kalau intubasi apa boleh buat ya, kalau pasiennya memang membutuhkan, kita harus mengerjakan tentu dengan menggunakan APD dan kalau memungkinkan di ruangan yang memenuhi syarat yang sesuai, yaitu dengan tekanan negatif. Nah, untuk penggunaan inhalasi ini yang juga termasuk dalam salah satu prosedur AGP juga demikian. Harus sangat kita batasi penggunaannya dengan indikasi yang betul-betul sesuai. Misalnya memang betul-betul anak dengan asma serangan asma dalam serangan yang memang harus diberikan terapi tersebut. Dan kalau anak tersebut termasuk dalam kecurigaan karena COVID, maka sebaiknya juga proses AGP tadi atau proses inhalasinya dilakukan di ruangan tekanan negatif. Kalau memang memiliki dan orang yang membantu melakukan itu tentu harus menggunakan APD yang lengkap. Tapi kalau tidak ada indikasi yang kuat, maka sebaiknya tidak dikerjakan. Jadi kita tidak merekomendasikan
prosedur-prosedur inhalasi untuk indikasi-indikasi yang kurang kuat. Bahkan juga seperti kita ketahui, inhalasi ini selain untuk kasus-kasus asma, seringkali kan kita kerjakan juga untuk induksi sputum pada kasus-kasus untuk mendiagnosis TB. Nah, selama era pandemi ini pun kita melakukan tidak mengerjakan proses induksi sputum tersebut, kecuali memang ada satu indikasi yang sangat-sangat kuat. Misalnya kita harus membuktikan bahwa ini adalah kasusnya MDR-TB atau bukan, seperti itu baru kita mengerjakan induksi sputum. Maka kalau tidak, maka kita juga tidak mengerjakan induksi sputum. Jadi tolong dalam kondisi-kondisi era pandemi ini betul-betul diidentifikasi kasus-kasus mana yang betul-betul memerlukan inhalasi. Kalau tidak perlu, sebaiknya tidak dikerjakan. Mungkin itu Dr. Berni. Ya. Nah, ini ada satu dari Handoko ya, dari UAJ. Pertanyaannya, saat ini bagaimana diagnosis pasti infeksi COVID-19 anak di Indonesia? Apakah dengan rectal swab dan PCR? Dan bagaimana kriteria sembuhnya pada anak? Apakah sama dengan orang dewasa? Dan pengalaman Dr. Wahyuni, kira-kira rata-rata berapa durasi perjalanan penyakit COVID-19 pada anak hingga mereka sembuh? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi diagnosis pasti, karena ini kan suatu penyakit infeksi, tentu sama klausulnya dengan penyakit infeksi yang lain. Kalau kita ingin membuktikan penyakit infeksi, tentu kita harus menemukan agent penyebabnya. Jadi pemeriksaan yang kita harus kerjakan adalah pemeriksaan RT-PCR untuk menemukan virus ini atau komponen atau bagian dari virus ini. Nah, spesimennya dari mana? Karena tadi seperti diketahui bahwa sebagian besar kasus itu adalah mengenai sistem respiratori, maka spesimen yang digunakan adalah spesimen di sistem respiratori. Bisa menggunakan usapan atau swab dari nasofaring, itu yang mempunyai sensitivitas lebih tinggi, sekitar 63%, bisa menggunakan juga yang orofaring, tapi orofaring ini mempunyai sensitivitas yang lebih rendah. Nah, kalau memang memungkinkan, misalnya pasiennya dalam alat bantu nafas, menggunakan EPT, tentu kita ingin mendapatkan spesimen yang lebih representatif, yaitu misalnya melalui sputum. Atau kalau memang pasien itu kebetulan ada tindakan prosedur tertentu, misalnya bronkoskopi, maka bisa juga didapatkan dari bronchial lavage, bronchoalveolar lavage, yang mempunyai sensitivitas sampai dengan 93%. Nah, kalau bagaimana dengan tadi rectal swab, itu tadi kan kita tahu juga bahwa gejala yang lain adalah gejala saluran cerna. Kalau memang gejala saluran cernanya cukup signifikan atau cukup menonjol, maka bisa dipertimbangkan untuk pemeriksaan melalui feses atau melalui rectal swab. Karena dikatakan memang ini sensitivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan spesimen di saluran napas, tetapi pada beberapa laporan kasus menunjukkan bahwa viral shedding melalui saluran cerna ini dikatakan lebih lama dibandingkan dengan viral shedding dari saluran napas. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah kriteria kesembuhannya sama dengan dewasa? Nah, kalau kita melihat panduan dari Kemenkes, maka sama dengan dewasa, yaitu kapan kita nyatakan sembuh apabila klinis sudah membaik, pasiennya sudah minimal 24 jam sudah tidak demam, dan sudah dibuktikan dengan pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut dengan jarak 2 hari bahwa swabnya adalah negatif, maka itu kita nyatakan sembuh. Walaupun demikian, pasien yang kita nyatakan sudah membaik atau sembuh itu pada saat pulang, dia juga tetap harus dilakukan isolasi mandiri 14 hari setelah dia pulang. Jadi juga tidak serta-merta kemudian setelah dia negatif 2 kali, kemudian bebas berkeliaran kemana saja. Ada satu pengalaman, tadi contohnya kasus yang saya sampaikan di dalam presentasi saya tadi, yang seorang anak dengan efusi pleura, pada saat dia dipulangkan, 2 kali berturut-turut itu swabnya sudah negatif dan klinisnya sudah baik. Kemudian pasiennya seminggu kemudian kontrol kembali. Kontrol kembali kan kondisi klinis yang sudah baik dan dilakukan swab ulang, ternyata swabnya masih positif. Jadi memang masih ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu, sehingga kita tetap harus waspada, dalam arti pasien yang sudah kita pulangkan juga tetap harus menjalani isolasi mandiri selama minimal 14 hari. Kalau ditanya tadi berapa lama
pasien-pasien biasanya sembuh tergantung dari derajat berat ringannya penyakit. Pada kasus-kasus yang ringan, kalau kita lihat di dalam literatur atau laporan-laporan kasus, dikatakan 1-2 minggu dia sudah akan membaik. Tapi pada kasus-kasus yang berat, itu bisa 4-6 minggu. Itu baru betul-betul kondisinya benar-benar membaik. Mungkin itu Dokter Berni. Ya, terima kasih Dokter Wahyuni. Ini ada pertanyaan dari TS kita, Dokter Yono Suhendro. Kebetulan beliau di Rumah Sakit UD Toto Kabila. Nah, pertanyaannya dari hasil pemaparan tadi, Dok, dengan gejala yang tidak khas, apakah kriteria dari WHO maupun dari Amerika yang sudah dijelaskan tadi, jika hanya memenuhi 2 kriteria tersebut, apakah anak masih perlu dirapid juga dengan riwayat kontak yang tidak jelas? Ini karena beliau ini bekerja di daerah yang pemeriksaan lab dan penunjangnya tidak terlalu lengkap. Jadi bagaimana nih Dok untuk daerah-daerah khusus seperti ini? Iya, masalahnya agak sulit memang ya, karena artinya begini, kalau kita ingin mengklaim bahwa jangankan tadi untuk gejala-gejala yang kita duga suatu multisistem tadi, suatu multisistem inflammatory syndrome. Untuk gejala-gejala yang umum untuk COVID-19 ini saja, seperti tadi batuk, pilek, demam, sesak, pneumonia, seperti itu juga agak sulit buat kita membedakan dengan kasus yang bukan COVID, ya, penyebabnya bukan COVID. Sehingga untuk membedakannya dari mana, ya tentu yang membedakan harusnya adalah dari pemeriksaan PCR-nya. Kalau dia terbukti memang COVID-19, maka kita nyatakan dia sebagai kasus COVID-19. Nah, ini juga memang masalah kita di lapangan, bahwa kita pun yang bekerja di kota besar, di Jakarta, untuk bisa melakukan pemeriksaan PCR swab itu juga sangat terbatas dan juga hasilnya sangat lama gitu. Hasilnya bisa lebih dari 2 minggu, 10 hari, kadang-kadang baru keluar. Nah, tentu ini menjadi salah juga buat kita. Nah, kalau kita lihat pada kasus-kasus yang tidak jelas, terus bagaimana? Apakah masih perlu dirapid juga? Nah, rapid ini juga sebenarnya penggunaannya juga agak sedikit tricky ya, atau agak sedikit hati-hati kita harus melakukan interpretasinya. Karena kalau misalnya rapidnya negatif, belum tentu yang pasien tersebut bukan COVID, dan belum tentu bahwa dia bukan pasien yang tidak menularkan gitu. Kalau dia belum dilakukan pemeriksaan yang memastikan, yaitu pemeriksaan swab tadi. Jadi mungkin yang bisa dikerjakan pada kondisi-kondisi terbatas tadi ya, kita melihat, saya nggak tahu apakah ini di mana ini ya, Rumah Sakit RSUD Toto Kabila ini di daerah mana? Apakah daerah dokter ini satu yang pertama termasuk daerah yang daerah atau wilayah terjangkit atau bukan? Nah, kalau dia termasuk wilayah terjangkit, artinya semua kondisi yang misalnya tadi gejala saluran napas, atau kemudian ada gejala-gejala yang tidak jelas dan kita tidak bisa menjelaskan penyebab yang lain, maka memang harus diperlakukan seperti COVID. Ya, ini salah satu dilema sih Dokter Berni ya, bagaimana menegakkan diagnostik sementara perangkat diagnostiknya tidak tersedia, dan juga kalaupun tersedia hasilnya tidak bisa cepat. Mungkin ini adalah masalah kita bersama sebenarnya. Mungkin itu, Dokter Berni. Ya, terima kasih Dokter Wahyuni. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi waktu juga yang sudah harus membuat kita harus berhenti ya. Nanti insya Allah mungkin kalau ada waktu lagi bisa kita adakan kembali. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa untuk peserta untuk mengisi polling di akhir forum untuk keperluan evaluasi, dan kita mengundang untuk mengikuti acara webinar seri CME FKUI setiap Selasa pukul 13 ya. Dan kemudian jangan lupa untuk ikut mensubscribe YouTube akun CME FKUI supaya nanti teman-teman sejawat dapat menerima info mengenai webinar seri selanjutnya dengan baik. Ya, mungkin sedikit kesimpulan ya, saya coba menyimpulkan bahwa walaupun kasus COVID-19 pada anak ini tidak sebanyak
kasus yang ditemukan pada orang dewasa, tetapi kita tetap harus berhati-hati karena memang kasusnya ada dan gejalanya juga sangat-sangat bervariasi, bahkan juga sama pada anak juga ada gejala yang anak yang datang dengan asimptomatis atau tanpa gejala namun dengan hasil yang positif. Ya, mungkin itu saja dari pertemuan kita. Kita sudah lebih waktunya dari yang seharusnya. Terima kasih kepada Dr. Wahyuni atas sharingnya yang sangat-sangat bermanfaat. Saya yakin masih banyak pertanyaan di sana. Mungkin kalau misalnya mau bertanya, mungkin nanti kita cari jalannya untuk Dr. Wahyuni masih bisa memberikan jawaban. Dan terima kasih atas teman sejawat yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Kita ketemu kembali nanti pada acara webinar seri selanjutnya dari CME FKUI. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.